Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kero Malik Effendi, NIM 240 301 020 604 dari PJJ S1 Akuntansi. Eh, Pemaparan kali ini adalah untuk menyelesaikan penugasan UTS mata kuliah akuntansi keuangan. Eh, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi, neraca, arus kas, bank dan kas kecil, serta piutang. Laporan laba rugi ini adalah dokumen keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk mengukur pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan. Selain itu, laporan laba rugi menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditur untuk mendukung pengambilan keputusan suatu bisnis. Nah, komponen utamanya apa? Komponen utamanya mencakup pendapatan, yaitu total pemasukan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian beban adalah biaya yang dikeluarkan selama operasional. Kemudian yang terakhir adalah laba atau rugi bersih suatu perusahaan. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai profitabilitas perusahaan selama periode tertentu. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini memberikan gambaran keuntungan atau kerugian perusahaan setelah semua biaya diperhitungkan. Yang selanjutnya adalah terkait neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk aset yang tersedia, kewajiban yang harus dibayarkan, dan nilai ekuitas pemilik. Nah, format utama neraca mengikuti prinsip dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset mencakup semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti kas, piutang, dan inventaris. Liabilitas mencakup semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain, seperti utang dan lain-lain. Berikut adalah contoh format neraca. Tabel ini menunjukkan keseimbangan antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas, sesuai dengan rumus neraca. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang merangkum informasi tentang arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditasnya untuk mendukung operasional, investasi, dan kegiatan pendanaan. Laporan arus kas dibagi menjadi tiga. Nama arus kas dari operasi, yaitu aktivitas utama perusahaan, seperti penerimaan dari pelanggan atau pembayaran ke pemasok. Kemudian arus kas dari investasi, aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap. Kemudian yang ketiga, arus kas dari pendanaan, yaitu aktivitas yang melibatkan perubahan modal seperti penerbitan saham, pembayaran dividen, atau pinjaman. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan bahwa selama periode tertentu, perusahaan memiliki kenaikan kas bersih sebesar 80.000 setelah mempertimbangkan semua aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Informasi ini membantu pemangku kepentingan menilai kesehatan likuiditas perusahaan. Selanjutnya adalah bank dan kas kecil. Bank dan kas kecil adalah dua komponen yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional.
bank merujuk pada rekening perusahaan yang disimpan di lembaga keuangan. Rekening bank digunakan untuk transaksi keuangan yang lebih besar seperti pembayaran gaji, pembelian dalam jumlah besar, atau penerimaan pembayaran dari pelanggan. Nah, sedangkan kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang disediakan untuk pengeluaran kecil atau mendadak, seperti pembelian ATK, BA transfer, transportasi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh pengelolaan kas kecil. Contoh di atas menunjukkan bagaimana pengelolaan kas kecil dilakukan. Dimulai dengan saldo awal sebesar 500.000, kemudian digunakan untuk pengeluaran rutin seperti transportasi dan ATK, dan saldo akhir sebesar 300.000. Pengelolaan yang baik memastikan transparansi dan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional kecil. Selanjutnya adalah piutang. Nah, piutang itu adalah klaim perusahaan terhadap pelanggan yang muncul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Artinya, piutang mencerminkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan dalam waktu tertentu. Piutang adalah salah satu komponen penting dalam aset perusahaan yang mencerminkan potensi arus kas di masa depan. Ya, jenis-jenis piutang itu ada dua. Ada piutang usaha yang timbul dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa pada pelanggan. Kemudian piutang lain-lain, itu piutang yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas utama perusahaan. Misalnya uang muka atau pinjaman kepada karyawan. Nah, piutang sendiri ada risikonya. Tidak selalu dapat ditagih sepenuhnya. Salah satu risiko utama adalah piutang tak tertagih. Yaitu situasi di mana pelanggan tidak mampu atau tidak bersedia membayar kewajibannya. Oleh karena itu, manajemen piutang yang baik sangat penting untuk minimalisir risiko. Berikut ada pencatatan piutang. Nah, informasi ini digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, terutama terkait dengan likuiditas. Penjualan kredit 100, pelunasan piutang, sisa piutang yang bisa tertagih 50.000. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.